Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan dalam majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih pernikahan dan ini adalah pertemuan keempat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas berkaitan dengan syurutun nikah wa arkanihi. Itu berkaitan dengan syarat-syarat nikah dan rukun dari nikah. Namun sebelum kita membahas apa saja itu syurut-syurut nikah, syarat-syarat nikah, kemudian apa juga itu rukun-rukun nikah, maka kita perlu paham apa itu rukun dan apa itu syarat. Secara gampangnya, maka syarat itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilakukan. Saya ulang, syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu terlaksana. Contohnya misalnya kita berbicara tentang syarat salat, maka di antara syarat salat itu ada yang namanya taharah. Berarti kita harus berwudu sebelum salat. Kalau rukun itu berkaitan dengan unsur dari ibadah yang tatkala dikerjakan. Maka ketika rukun misalnya di antara rukun salat misalnya membaca Al-Fatihah, karena itu sudah di dalam salat. Maka kalau syarat itu di luar salat atau dan rukun itu dalam salat. Jadi ini perbedaan antara rukun dan syarat. Tapi keduanya memiliki kesamaan. Kalau syarat dan rukun ini sama-sama tidak terpenuhi salah satunya, misalnya ada salah satu syarat tidak dipenuhi dalam satu ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Sebaliknya juga ada salah satu rukun yang ternyata tidak terpenuhi, maka otomatis ibadahnya itu tidak sah. Ini secara ringkas atau secara gampang perbedaan antara rukun dan syarat. Meskipun mereka keduanya berbeda, tapi ternyata keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama suatu ibadah tidak sah kalau tidak terpenuhi. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang syarat-syarat nikah. Karena nikah juga ada syarat-syarat sahnya. Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis nikahnya tidak sah. Syarat yang pertama yaitu ta'yinu kullin minaz zawjain, yaitu memilih antara lelaki dan wanita secara ta'yin, secara ditentukan siapa yang menikah antara lelaki dan siapa yang menikah bagi pihak wanita. Fala yasihu aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha, maka tidak sah akad pernikahan kalau sang mempelai itu tidak ditentukan. Contohnya misalnya sang wali mengatakan zawwajtuka binti in kana lahu aktsar min wahida. Misalnya ada seorang wali dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak saya, dengan putri saya, padahal putrinya lebih dari satu. Misalnya putri ada 3, ada 4, dia tidak sebutkan namanya, maka ini tidak sah. Dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya. Putri yang mana tidak jelas. Au yaqul zawwajtuha ibnak, atau saya nikahkan putri saya dengan anakmu. Ini seorang wali berbicara dengan seorang lelaki yang lain. Dia mengatakan saya nikahkan anak saya dengan anakmu, padahal anaknya bapak tadi anaknya banyak, ada si A, si B, si C, si D. Artinya dari pihak lelaki juga tidak jelas. Balabud min ta'yin dzalik bil ism, maka harus dengan ta'yin, harus dengan penentuan siapa yang menikah. Itu bisa dengan nama Fatimah atau Muhammad,
Kita sebut namanya, saya nikahkan putri saya Fatimah dengan engkau. Au bisifah, atau dengan sifat. Kakubra au sugra. Misalnya saya nikahkan putri sulung saya, atau saya nikahkan putri apa yang anak terakhir namanya? Apa namanya? Bontot. Putri bontot saya dengan engkau. Boleh dengan seperti ini. Jadi boleh dengan apa namanya? Nama, boleh juga dengan sifat. Inilah syarat pertama. Jadi syarat pertama pernikahan itu menjadi sah tatkala sang mempelai lelaki dan sang mempelai perempuan itu ditakyin, ditentukan benar-benar siapa yang menikah, si A dengan si B. Ikhwan fiddin, di sini muncul permasalahan bagaimana kalau misalnya seorang itu dinikah, kemudian ketika akad salah nyebut nama. Misalnya yang nikah harusnya Rani. Ternyata si bapak ini, si wali ini punya anak juga namanya Rini. Maka tatkala di akad pernikahan dia mengatakan saya nikahkan Rini. Padahal yang dimaksud siapa? Rani. Saya nikahkan Rini dengan engkau dengan maksud. Kemudian si sang lelaki juga tidak sadar. Sang lelaki mengatakan saya terima nikahnya. Apakah pernikahan ini sah? Sah atau tidak? Karena salah penyebutan nama. Yang harusnya yang nikah Rani, ternyata yang dilafalkan siapa? Rini. Kata para ulama, Allah Ta'ala alam, kalau kesalahan seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah maklum, sudah diketahui bahwa saya yang menikah ini siapa? Rani, bukan Rini. Bahkan sebelum adanya pernikahan, adanya terjadi kesepakatan antara para mempelai. Misalnya dengan sang lelaki dan sang perempuan. Itu banyak pertemuan-pertemuan. Menentukan mungkin resepsinya seperti apa, tempatnya di mana, kapan dan seterusnya, maharnya apa. Kemudian juga pun di undangan demikian. Tertulis namanya, misalnya namanya Rani dengan si fulan siapa. Maka tatkala terjadi kesalahan lafal di akad pernikahan, wallahu ta'ala alam, seperti ulama kibar ulama di Saudi seperti Syekh Hasan hafizahullah taala, beliau mengatakan itu tidak mengapa. Meskipun terjadi kecuali kalau memang benar-benar itu disengajakan salah atau memang benar-benar salahnya itu fatal. Tapi kalau hanya terpeleset lafal seperti tadi kita sebutkan contohnya, maka kata para ulama yang benar Allah Ta'ala alam, itu tetap sah pernikahannya, bukan kepada ini tapi kepada Rani. Allah Ta'ala, karena dalilnya tadi apa? Ada kesepakatan pertama di sebelum pernikahan, adanya kesepakatan antara pihak lelaki dan perempuan, keluarganya harus bersepakat yang nikahnya siapa. Kemudian juga sebelum pernikahan biasanya ada namanya undangan. Dan orang paham yang nikah itu Rani bukan Rini. Maka tatkala terjadi kesalahan lafal di akad pernikahan, Allah Ta'ala alam, yang menjadi patokan adalah yang diketahui oleh orang, dan kesalahan lafal tersebut tidak berimbas sedikit pun. Allah Ta'ala alam. Kemudian syarat kedua, di sini beliau menjelaskan ridho kullin min az-zawjain bil akhar. Tatkala terjadi akad pernikahan, di antara syaratnya itu harusnya ada kerelaan antara kedua belah pihak, antara pihak lelaki dan pihak wanita. Fala yasihu nikahul ikrah, maka tidak sah nikah paksaan, nikah siti nurbaya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Tidak sah pernikahan seorang janda hatta tusta'mar, sampai diizinkan atau diajak bermusyawarah. Walal bikr hatta tusta'dan, dan juga sang gadis tidak sah pernikahan sampai dia izinkan. Jadi syarat yang kedua ini beliau jelaskan adalah kerelaan antara sang lelaki dan sang wanita. Namun di sini ternyata beliau bedakan gimana kerelaan seorang janda dengan seorang gadis atau perawan. Kata Nabi SAW, kalau janda, maka harus pengetahuan dia, harus dengan izin dia, harus diajak musyawarah dia dulu. Harus diajak musyawarah. Sampai dia mau, baru pernikahan sah. Tapi kalau dia tidak mau, tetap dipaksakan pernikahan oleh walinya, maka itu nikahnya tidak sah menurut
syariat. Adapun sang wanita, maka itu juga sesuai dengan izin dia. Izin dia. Namun para ulama atau Nabi SAW membedakan antara izin sang gadis dengan izin sang janda. Kata Nabi SAW, kalau izin sang gadis itu antaskut, dengan dia diam. Dengan dia diam. Kalau sang janda, kita tanya, saya nikahkan kamu dengan ini ya. Sang jandanya diam, berarti ini bukan dianggap sebagai perizinan. Dia harus ngomong, iya saya mau. Tapi kalau dia tidak ngomong, dia tidak ada apa namanya, tidak ada balasan dari dia, ada tidak kejelasan mau apa tidak. Kemudian sang wali nikah, ternyata dia tidak mau, itu berarti nikahnya tidak sah. Beda dengan gadis. Kalau sang gadis, maka izinnya cukup dia diam. Ini Nabi mengatakan. Ketika Nabi mengatakan, walal bikr hatta tusta'dzan, dan wanita itu, wanita gadis nikahnya tidak sah sampai dia izinkan. Maka para sahabat nanya, kaifa idnuha ya Rasulullah? Bagaimana dia mengizinkan itu? Isyaratnya apa? Kata Nabi SAW, antaskut. Ketika ditanya, kau mau nikah dengan si fulan atau tidak? Kemudian dia diam, maka kata Nabi SAW, itu sudah termasuk izin dari sang gadis. Berarti diamnya sang gadis itu menunjukkan dia rela untuk menikah dengan lelaki yang dicalonkan kepada dia. Inilah perbedaan antara sang janda dengan sang gadis. Sekali lagi, kalau sang janda, gampangannya dia harus ngomong. Dia harus ngomong, saya rela, saya mau menikah dengan lelaki itu. Kalau dia diam, berarti ini menunjukkan dia tidak rela. Tapi kalau sang gadis, maka tidak perlu dia ucapkan. Cukup dia diam, kata Nabi SAW, itu sudah menjadi sah, bahwasanya dia rela untuk menikah dengan seorang lelaki. Ini ikhwan, para ulama mengatakan di zaman dulu. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan zaman-zaman para salafus saleh. Sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Zaman sekarang sang gadis terkadang lebih berani daripada laki-lakinya. Ketika wanita ditanya sang gadis, dia berani jawab. Set. Maka kalau menganggap dia diam, kayaknya belum pas. Kita harus perlu tanya dengan jelas, dengan tegas. Kau mau nikah dengan dia atau tidak? Karena zaman sekarang sepertinya perubahan zaman telah berubah. Terkadang sebagian wanita itu lebih berani, bahkan lebih ofensif daripada sang lelaki. Maka iktibar diamnya wanita di zaman ini, kata sebagian ulama mengatakan tidak berlaku. Diamnya seorang wanita di zaman ini yang gadis, ketika ditanya kau mau nikah dengan fulan atau tidak, kemudian dia diam, maka sebagian ulama mengatakan belum tentu dia mau. Harus dipertegas, mau atau tidak. Kalau dia mengatakan mau, baru boleh. Tapi kalau dia mengatakan tidak atau dia diam, maka berarti itu menunjukkan dia tidak mau. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang lebih dekat. Karena kita lihat sendiri zaman sekarang, wanita-wanita, insya Allah, mereka lebih ofensif daripada para lelaki. Ikhwan fiddin, dari sini kita paham bahwasanya tatkala kita tahu bahwasanya wanita itu asalnya pemalu, maka ini isyarat kepada kita. Kalau kita punya anak-anak wanita mungkin dari sejak kecil kita didik dia untuk menjadi seorang yang pemalu. Jadi seorang pemalu. Karena Nabi mengatakan tidaklah dia rela kemudian dia diam, ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu asalnya harus menjadi seorang yang pemalu. Makanya dia mau mengungkapkan aja dia malu. Maka kata Syekh Oslan, ahsan yang terbaik sejak dia masih kecil, kalau kita punya anak wanita, kita didik dia untuk dia menjadi seorang wanita yang pemalu. Dia menjaga harga dirinya sampai tidak bermudah-mudahan untuk ngobrol sama lelaki atau yang lainnya. Inilah yang dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat kita. Kita mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan menjadi anak yang salehah. Kemudian syarat yang berikut, yang ketiga, yaitu al-wilayah fin nikah. Syarat yang ketiga nikah itu menjadi sah, itu harus ada walinya. Harus ada walinya. Fala yuqad 'alal mar'ati illa waliyuha. Fala yaqidu 'alal mar'ati illa waliyuha. Maka tidak boleh yang menyenggalkan akad terhadap seorang wanita kecuali walinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wa yushtaratu fil wali an yakuna rajulan balighan aqilan
hurran adlan walau zahira. Kata beliau, kemudian setelah beliau menyebutkan nikah itu harus ada wali, maka wali juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama tentu Islam, cuma di sini beliau tidak sebutkan. Kemudian rojulan, harus laki-laki, balik, sudah balik, akil, dia berakal, hurran, kemudian dia itu laki merdeka, adlan walau zahiran. Adlan ini maksudnya dia amanah, dia tidak maksudnya dia bertanggung jawab kepada anak wanitanya. Ikhwan fiddin, Nabi menyebutkan mualif menyebutkan syarat pernikahan itu ada namanya wilayah, harus ada namanya wali nikah. Kata para ulama, syarat ini untuk menjaga kehormatan sang wanita, bukan memperberat, bukan mempersusah pernikahan seorang wanita, tidak. Tapi keberadaan wali ketika pernikahan ini bentuk penjagaan terhadap sang wanita. Itu bayangkan, wanita itu akalnya setengah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mungkin ada lelaki yang meminang dia, kalau tidak ada walinya, dia tidak bisa memilah dengan baik, dia tidak bisa memilih apakah lelaki ini baik ataukah tidak. Biasanya kalau dia sudah terpukau, dia terima apa yang diminta sama lelaki tersebut. Maka fungsi wali untuk mendeteksi biasanya, ini lelaki baik atau tidak buat engkau. Kalau baik, mungkin ada pertimbangan dari orang tuanya, dari walinya, maka silakan menikah. Tapi kalau seandainya tidak ada wali, maka ini bisa bahaya untuk pihak sang wanita. Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ada pelegalan zina dengan bentuk syariat, dalam bentuk dibingkai dengan agama. Itu namanya hukum, ada namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah seperti apa? Ya udah, ketemu sama cewek, kita tawar-tawaran, kita nikah berapa lama? 3 hari, 5 hari, seminggu, tentukan mahar, silakan kemudian nikah. Hidup bareng selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, setelah 5 hari kesepakatan 5 hari, bubar, kita pisah. Ini namanya zina yang dilabel dengan bentuk syariat, yang disebut dengan nikah mut'ah. Oleh karenanya nikah seperti ini laris, apalagi anak-anak muda di zaman sekarang. Makanya agama Syiah itu laris di zaman sekarang. Kenapa? Enak. Perzinahan dibingkai dengan agama. Siapa yang tidak mau berzina dapat pahala. Berzina dapat pahala. Inilah yang dilarang oleh syariat kita. Makanya ada wali untuk menentukan syarat sah pernikahan, ini penting. Dan ini untuk menjaga sang wanita. Maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalilnya Nabi SAW sabda, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Maka kita perlu tahu siapa itu wali nikah bagi seorang wanita. Saya ringkas saja. Maka yang menjadi seorang wali, yang pertama, yang paling utama itu adalah ayahnya. Kemudian kalau ayahnya berhalangan, maka naik ke atas, itu ke kakeknya. Kemudian kalau ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, maka turun ke bawah, yaitu anaknya. Kemudian setelah anaknya tidak ada, mungkin anaknya tidak ada, turun lagi ke bawah, ke cucunya, kalau dia punya cucu. Sekarang atas tidak ada, bapak, kakek nggak ada. Kakek ini maksudnya kakek dari ayah ya, bukan kakek dari ibu. Bapak nggak ada, kakek nggak ada, anak nggak ada, cucu juga nggak ada. Siapa yang jadi wali? Maka ke samping, yaitu saudara sekandung, saudara satu ayah dan satu ibu. Kalau ini tidak ada, geser lagi ke sebelah, saudara seayah. Jadi saudara sekandung dulu. Kalau sudah tidak ada lagi, pindah ke saudara seayah, satu bapak. Ternyata nggak ada lagi, satu sekandung nggak ada, seayah juga nggak ada. Maka kata para ulama, turun. Lihat sang saudara tadi punya anak nggak? Artinya keponakan. Keponakan saudara sekandung. Kalau keponakan saudara sekandung tidak ada, lihat lagi anaknya tadi sebelah. Anaknya saudara seayah. Berarti keponakan seayah. Kemudian kalau samping ini tidak ada, maka kita naik lagi ke samping tapi ke atas, yaitu paman seayah. Paman seayah. Kalau paman seayah tidak ada, pindah lagi, paman sekandung tidak ada, baru pindah ke paman
seayah. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya wali itu ada urutannya, tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang. Tatkala seorang wali masih ada, kita nggak boleh loncat pindah ke wali berikutnya. Harus ada urutan, ada tahapnya. Tatkala ada wali di sini masih ada, yang harusnya dia lebih berhak, kemudian pindah ke wali yang setelahnya, maka kata para ulama nikahnya tidak sah. Maka ini tanbih bagi seorang yang ingin menikah, dia harus benar-benar lihat walinya. Ini walinya siapa. Kemudian ada permasalahan. Bagaimana kalau seorang dia ingin menikah, ternyata walinya tidak bisa menikahkan. Walinya tidak bisa menikahkan. Misalnya seorang dia mau nikah, walinya ini bapaknya masih ada. Tapi ternyata bapaknya tidak bisa menikahkan. Qadarullah mungkin lagi sakit. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Maka sang bapak ini bisa mewakilkan ke siapapun. Sang bapak ini bisa mewakilkan ke siapapun. Tidak mesti ke kakeknya, ke anaknya. Meskipun bukan saudara boleh. Meskipun bukan saudara boleh. Intinya kalau masih ada bapaknya yang pemegang hak perwalian, ternyata dia tidak bisa. Bukan tidak mau ya. Tidak bisa. Beda tidak bisa dengan tidak mau. Tatkala dia tidak bisa, maka kata para ulama, boleh bagi dia untuk menyerahkan perwalian tersebut diwakilkan kepada orang lain. Meskipun itu bukan kerabat dari dia. Makanya biasanya kita serahkan kepada pihak seperti hakim misalnya, atau diserahkan kepada orang lain mungkin dia lebih percaya misalnya, maka kata para ulama ini boleh. Contoh misalnya ada pernikahan anaknya mungkin di luar negeri, ternyata sang bapaknya ini nggak punya duit buat menghadiri pernikahan tersebut, tidak bisa jadi wali, maka dia pun serahkan perwalian tersebut kepada orang yang di sana mungkin yang dia percayai untuk menikahkan putrinya itu dengan seorang lelaki dengan cara mewakilkan. Jadi ini pertama harus wali, kemudian kalau walinya tidak bisa maka harus diwakilkan. Tatkala seorang wali tidak bisa, maka kita nggak boleh loncat. Misalnya bapaknya nggak bisa, ternyata ada kakeknya dan kakeknya bisa, maka kita katakan tidak boleh loncat, tidak boleh kita melangkahi ayahnya. Ayahnya masih ada. Kalau mau ayahnya menyerahkan perwaliannya kepada kakeknya, artinya diwakilkan oleh kakeknya. Artinya saya mengatakan maksudnya, tatkala ada seorang wali tidak bisa kita serta-merta langsung loncat. Kita harus serahkan dulu kepada dia, baru dia wakilkan kepada siapa. Kemudian di antara pembahasan tentang wali disebutkan oleh para ulama, itu jika wali tidak memenuhi syarat, maka pindah ke wali urutan berikutnya. Jadi kita sebutkan wali ada syarat-syaratnya. Misalnya tadi Islam, balik, terus apa lagi tadi? Islam, balik, laki-laki, akil, hur, dan seterusnya. Misalnya ada seorang wali, ternyata dia tidak memenuhi kriteria. Apa contohnya? Bisa disebutkan oleh para ulama, misalnya ada seorang wanita, hidup di keluarga muslim, tiba-tiba bapaknya murtad. Maka asalnya kan sang bapak ini jadi wali dia. Ketika dia mau menikah, ternyata bapaknya tidak bisa menikahkan dia, karena dia bukan seorang muslim. Maka bagaimana caranya? Berarti hak perwalian pindah ke setelahnya. Berarti pindah ke kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, berarti turun ke bawah. Berarti ke anaknya. Kalau dia belum pernah nikah, anaknya berarti tidak punya. Berarti pindah ke siapa? Saudaranya. Ke saudara kandung. Yang jadi permasalahan, terkadang orang langsung loncat. Ketika dia tahu bapaknya ini kufur, dia nggak cari wali-wali lain lagi. Dia langsung laporkan kemana? Ke hakim biasanya. Tiba-tiba hakim yang menikahkan, ternyata dia masih punya kakak, atau dia masih punya adik, atau dia masih punya saudara sebapak. Maka kata para ulama nakiknya tidak sah, karena hak perwalian masih ada di wali dia. Tatkala sudah dipindahkan ke hakim, kata para ulama ini masalah. Ini jadi masalah, karena seharusnya yang lebih berhak untuk menikahkan dia itu walinya. Maka jangan terburu-buru seorang kalau misalnya dia dapati walinya itu tidak sah, misalnya tadi saya contohkan misalnya seorang dia murtad tiba-tiba, maka cari wali-wali yang lain dulu sebelum sampai berujung pindah ke hakim. Kemudian di sana juga dibahas oleh para ulama berkaitan dengan perwalian.
Di sana ada wanita-wanita yang dia tidak punya wali. Ada wanita-wanita yang tidak punya wali. Apa contohnya? Misalnya yaitu wanita mu'alaf. Asalnya ini wanita tinggal mungkin hidup di keluarga non-Islam, atau misalnya contohkan aja misalnya Nasrani, hidup sekeluarga, tiba-tiba dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah masuk Islam. Kemudian mau nikah sama laki muslim. Nah, tatkala wanita ini mau nikah, kan dia nggak punya wali. Walinya semuanya ini kufur, semuanya non-Islam. Maka bagaimana cara dia menikah? Kata para ulama, dia lapor ke hakim. Dia lapor ke hakim, ke pengadilan. Nanti hakim di sana yang menikahkan dia. Ini di antara contoh orang wanita yang tidak punya tidak punya wali. Di antara juga bentuk contoh wanita yang tidak punya wali, yaitu anak hasil zina. Anak hasil zina. Contohnya misalnya seorang si A lelaki dan si B wanita berzina, kemudian punya anak, maka anak ini secara nasab tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak. Jadi misalnya namanya A, berarti A binti ibunya. A binti ibunya. Bapaknya meskipun secara biologis itu bapaknya aslinya, tapi kalau secara nasab dia bukan bapaknya, bukan keluarganya. Sehingga ketika bapaknya ini secara nasab terputus, maka si bapak ini tidak berhak untuk menikahkan anak wanita ini. Maka anak seperti ini, anak zina, dia tidak punya wali. Dia tidak punya wali. Maka nanti tatkala dia mau menikah, yang menikahkan dia itu siapa? Hakim. Dia akan lapor nanti ke hakim. Kata dia bahwasanya dia itu anak seperti ini, nanti hakim akan meninjau bagaimana hukum seperti ini. Baru nanti kalau dia sudah ketemu, maka dia akan nikahkan wanita tersebut lewat hakim. Ini di antara dua contoh wanita-wanita yang tidak punya wali. Yang pertama tadi wanita misalnya keluarga Nasrani, kemudian tiba-tiba dia masuk Islam sendiri. Ternyata keluarganya semua di luar Islam, maka yang menikahkan dia sang hakim. Demikian juga tadi contohnya anak zina. Anak zina juga yang menikahkan adalah hakim. Kemudian ada satu permasalahan, ini juga fatal yang terjadi, yaitu namanya anak adopsi. Anak adopsi. Apa anak adopsi? Misalnya ada keluarga tidak punya anak, kemudian mereka angkat anak perempuan. Kemudian dipiara. Yang lebih berbahaya, sebagian orang langsung menamakan anak tersebut di akta atas nama bapaknya tadi. Misalnya ada saya contohkan biar gampang, misalnya saya angkat seorang anak, masih bayi, nggak tahu mungkin beli apa gimana. Kemudian anak itu saya kasih nama di akte, misalnya Sarah binti Gigi misalnya. Padahal itu bukan anak saya. Maka ini bahaya, ini nggak boleh. Yang sama dosa, kita nggak boleh menasabkan orang lain kepada kita. Yang kedua, nanti ujungnya akan masalah pada pernikahan. Maka nanti tatkala dia besar, dia mau nikah, saya boleh nggak nikahin dia? Nikahin. Saya boleh nggak jadi wali nikah dia? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena saya bukan bapak kandungnya. Yang jadi masalah, Pak, tatkala si wanita ini lapor ke ke pengadilan, kita ambil satu kondisi dulu ya. Misalnya terjadi memang benar-benar pernikahan. Tiba-tiba saya nikahkan anak ini di pengadilan, dianggap sah. Secara pengadilan dianggap sah. Kenapa? Karena di situ namanya benar-benar nama saya. Saya bohongi siapa? Pengadilan sejak awal. Saya mengatakan ini anak saya. Makanya aktenya nama saya. Ketika itu terjadi pernikahan dan saya jadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Selamanya ini orang menjadi zina. Tidak sah. Kemudian yang kedua, kasus kedua, mungkin si anak ini sudah sadar, kamu bukan bapak saya. Mungkin sudah dikasih tahu, kamu bukan bapak saya juga bukan bapak kamu. Maka tatkala si anak ini lapor ke pengadilan, nggak bisa, susah. Loh, kamu kan punya bapak, bapaknya di aktenya ada kamu ini. Hakim nggak bakal mau nikahin. Karena tertulis di aktenya, kamu ini anaknya si Gigi. Yang menikahkanmu harus Gigi. Ternyata saya ini dusta sejak awal. Ini kasus banyak terjadi di masyarakat. Akhirnya terjadi. Orang nikah semau-maunya. Akhirnya mereka bilang daripada tidak nikah, udah nikahin aja.
Akhirnya ujung-ujungnya sang bapak yang adopsi tadi yang menikahkan. Padahal ini hukumnya tidak boleh. Maka hati-hati, ikhwan, kalau kita punya saudara atau tetangga atau apapun yang orang-orang sekeliling kita, kalau mereka punya anak adopsi, ingatkan sejak sekarang. Jangan sampai menasabkan anak-anak tersebut kepada diri-diri kalian, nggak boleh pertama. Karena nanti yang kedua juga ada problem di belakang yang terjadi. Contohnya tadi misalnya dia mau nikah susah, kemudian nanti di warisan juga ribet, macam-macam lah. Maka ikuti anjuran Islam, syariat Islam, sehingga nanti tidak ada terjadi permasalahan problem-problem di belakang. Kemudian syarat selanjutnya yaitu syahadah ala aqdin nikah. Harus ada saksi kalau menikah. Selain ada wali, harus juga ada saksi. Maka saksinya itu harus ada dua orang muslim yang sudah berakal dan juga orang adil. Karena Nabi pernah bersabda, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana bighairi dzalik fa huwa batil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi. Qala Tirmidzi, al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahum min at-tabi'in wa ghairihim qalu la nikah illa bisyhud. Ini praktek ini sudah dikerjakan di zaman Nabi, kemudian setelah Nabi para sahabat, kemudian para tabi'in. At-Tirmidzi mengatakan ini sudah seperti kesepakatan bahwasanya pernikahan itu harus ada namanya saksi. Wastiratu syahada fi nikah ihtiyatun lin nasab khaufan inkar. Karena adanya saksi itu untuk menjaga nasab. Bayangkan kalau ada orang tiba-tiba nikah tidak pakai saksi, tahu-tahu lu, kok ngumpul ini berdua, tiba-tiba tinggal serumah. Kan jadi pertanyaan, ini kapan nikahnya, kapan akadnya, jadi pertanyaan. Maka tatkala ada saksi, saksi sudah menjelaskan bahwasanya ini sudah nikah, dan seterusnya. Namun sebenarnya permasalahan saksi ini ada khilaf pada ulama. Sebagian ulama mengatakan ini seperti ini, harus ada dua saksi. Harus ada dua saksi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perlu saksi kalau langsung ngumpul. Artinya suami dan istri langsung tinggal satu rumah. Karena terkadang ada terjadi pernikahan tapi kan pisah. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW ketika menikah dengan Aisyah, dia tidak langsung satu rumah. Karena Nabi menikahi Aisyah tatkala Aisyah kalau tidak salah berumur 7 tahun. Dan tatkala umur 10 tahun baru mereka tinggal serumah. Kata para ulama, kalau ada pernikahan yang tidak langsung tinggal serumah, maka sah meskipun tanpa saksi. Kemudian ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya pilih salah satu antara saksi atau undangan, pengumuman. Kalau ada pengumuman bahwasanya ini saya akan menikahkan anak saya, kalau zaman sekarang pengumuman itu undangan, maka meskipun di akad itu tidak pakai saksi juga itu sudah sah. Tapi kata Ibnu Taimiyah lebih baik digabungkan antara ada saksi dan juga ada undangan. Tapi tatkala di hukum negara kita sudah ada hukum itu harus ada saksi, maka ini kata para ulama hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau hakim sudah menentukan suatu hukum, maka khilaf juga sudah tidak ada. Maka kita pilih aturan main yang dipilih oleh pemerintah. Maka pernikahan tidak sah kecuali tanpa ada namanya dua saksi. Kemudian syarat berikutnya khulu zaujain minal mawani, yaitu maksudnya lelaki dan perempuan ini tidak ada penghalang pernikahan. Contohnya misalnya tiba-tiba sang lelaki dan wanita ini satu nasab misalnya, kan tidak boleh. Atau misalnya satu persesuaian kan juga tidak boleh. Inilah jamaah semoga rahmatillah subhanahu wa ta'ala 5 syarat sah pernikahan. Saya ulang, yang pertama itu lelaki dan wanita itu harus ditentukan. Yang nikah siapa? Si lelaki namanya siapa? Si perempuan namanya siapa? Kemudian syarat kedua harus ada kerelaan antara keduanya. Sang lelaki harus rela, apalagi sang wanita. Kalau sang wanita ada 2 jenis, yaitu pertama wanita janda, maka dia harus ngomong. Kemudian kalau ada wanita gadis, maka sebagian ulama mengatakan dengan diamnya dia ini sudah menunjukkan bahwasanya dia rela. Kemudian yang ketiga harus ada wali. Pernikahan tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Jadi perhatikan tadi wali ada aturan mainnya, ada urutan-urutannya, dan bagaimana kalau orang tidak punya wali dan seterusnya, maka ini perlu diperhatikan kalau seorang ingin menikah. Kemudian yang keempat harus ada saksi. Yang ini disebut dengan 2 saksi, dan hukum negara kita juga pun menjelaskan demikian. Kalau menikah harus ada dua saksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu khulu zaujain minal mawani. Tidak ada penghalang pernikahan antara lelaki dan wanita. Penghalang pernikahan misalnya tadi ada hubungan saudara misalnya.
nggak pernah ketemu, tiba-tiba memang ini saudara kandung, tahu-tahu menikah, maka ini tidak boleh. Atau misalnya juga beda agama, misalnya seorang lelakinya kafir, wanitanya muslim, maka ini juga pernikahan tidak sah. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.